Ada sebuah pepatah dalam dunia desain yang mengatakan, jika sesuatu terlihat aneh, mungkin ada alasannya. Dan kendaraan-kendaraan ini adalah bukti hidup bahwa hal yang aneh kadang-kadang hanyalah solusi paling cerdas untuk masalah yang mustahil. Mereka tidak berusaha menjadi indah, tidak berusaha memecahkan rekor kecepatan, atau mengesankan siapapun di pameran otomotif. Mereka hanya mencari satu hal, menyelesaikan masalah konkret dengan cara seefisien mungkin, meskipun hasilnya terlihat seperti eksperimen laboratorium yang lepas kendali. Ini adalah truk-truk yang Anda lihat dan berpikir, bagaimana mereka bisa memikirkannya? Tetapi ketika Anda memahami kisahnya, Anda hanya bisa menaruh hormat. Mari kita mulai. Nomor 8. Volkswagen Type 147 Fridolin 1964 sampai 1974. Bayangkan Anda bekerja di layanan pos Jerman pada tahun 60-an. Alat Anda ada dua, Volkswagen Beetle, terlalu kecil untuk tumpukan surat dan paket, dan Volkswagen Transporter, terlalu besar dan mahal untuk pengiriman harian. Anda membutuhkan sesuatu di antaranya, sesuatu yang tidak ada. Apa yang Anda lakukan? Jika Anda Volkswagen, Anda mengambil suku cadang dari sana-sini dan membangun Frankenstein mekanis. Begitulah lahirnya Type 147 yang dijuluki Fridolin. Ia menggunakan sasis Karmann Ghia karena lebih lebar dan stabil daripada Beetle. Di belakang, ia memiliki mesin boxer klasik berpendingin udara yang memaksa lantai kargo dinaikkan, menciptakan pusat gravitasi yang aneh tetapi juga interior yang sangat luas. Pintu gesernya raksasa, berat dan canggung, tetapi sempurna untuk seorang tukang pos yang keluar masuk ratusan kali sehari. Bodinya benar-benar bersudut, mematahkan lekukan Beetle dan memberikannya aerodinamika seperti batu bata. Kecepatan maksimumnya nyaris tidak mencapai 95 km per jam dengan angin yang mendukung, tapi itu tidak masalah. Antara 1964 dan 1974, mereka membangun lebih dari 6.000 unit untuk Jerman dan Swiss, dan sebagian besar bekerja sampai benar-benar rusak. Itulah mengapa hari ini mereka hampir tidak ada lagi. Melihat Fridolin di jalan lebih langka daripada melihat supermobil modern, dan dimanapun ia muncul, ia mencuri lebih banyak perhatian daripada Ferrari manapun. Fridolin adalah bukti bahwa teknik tidak selalu berusaha menjadi seksi. Kadang-kadang ia hanya berusaha menjadi berguna dan akhirnya menjadi legenda. Nomor 7. Tempo Viking dan Goliath G D750 Jerman tahun 50-an. Perang Dunia Kedua meninggalkan Eropa dalam reruntuhan. Tidak ada uang, tidak ada baja, tidak ada waktu untuk kemewahan. Kota-kota harus dibangun kembali dengan sedikit yang tersisa. Dan dalam konteks itu, Jerman melakukan sesuatu yang hari ini terlihat gila. Memenuhi jalan-jalannya dengan kendaraan beroda 3. Karena 3 roda berarti lebih sedikit material, lebih sedikit pajak, lebih sedikit komplikasi. Tempo Viking adalah upaya untuk menjadi bertanggung jawab dengan menambahkan roda keempat. Tetapi ia mempertahankan jiwa liar dari para pendahulunya. Ia memiliki mesin kecil 2 tak yang diwarisi dari teknologi penerbangan yang terdengar seperti gergaji mesin yang marah dan mengeluarkan awan asap biru setiap kali Anda berakselerasi. Semuanya dikompresi di hidung rendah berbentuk ikan, di mana mesin, transmisi, dan penggerak roda depan berebut ruang yang sama. Hasilnya adalah kendaraan yang bergetar begitu hebat, sehingga Anda merasa seperti sedang menunggangi mainan mekanis raksasa. Bahkan tidak ada pengukur bahan bakar. Untuk mengetahui apakah Anda mogok, Anda harus berhenti dan memasukkan tongkat ke dalam tangki. Dan jika itu tidak cukup absurd, muncullah saingannya, Goliath GD 750. Secara ironis dinamai demikian karena ukurannya yang kecil. Ia memiliki 1 roda di depan, tempat tidur kargo di belakang, dan mesin kecil 2 tak tersembunyi di bawah kursi. Setiap ledakan silinder ditransmisikan langsung ke tulang belakang Anda. Tidak ada isolasi, tidak ada kemewahan, hanya kebisingan, getaran, dan pekerjaan. Hal yang luar biasa adalah, ia dapat membawa hampir beratnya sendiri dalam bata, kayu, atau semen. Ia membantu membangun kembali seluruh kota ketika truk besar tidak dapat melewati jalan-jalan sempit dan hancur. Tetapi mengemudikannya, seperti bernegosiasi dengan fisika di setiap tikungan. Anda tidak melewati bundaran, Anda bertahan. Nomor 6. Morris J-Type, Inggris Raya, tahun 50-an. Jika studio animasi tahun 50-an merancang truk, itu pasti Morris J-Type.
Bodinya tampak meleleh ke depan dengan bagian depan yang membulat, lampu depan menonjol seperti mata katak, dan kaca depan terbelah yang memberinya wajah yang ramah dan polos. Tetapi di balik estetika yang menggemaskan itu tersembunyi pengalaman berkendara yang cukup liar. Setelah perang, Inggris Raya perlu menggerakkan ekonominya dengan cepat. Tukang roti, penjual bunga, penjual susu, dan tukang daging membutuhkan kendaraan kecil, murah, dan mudah bermanuver untuk jalan-jalan sempit London dan kota-kota industri. J-Type adalah jawaban yang sempurna, kompak di luar, praktis di dalam, dan dengan desain yang menonjol di antara semua yang beredar pada tahun 50-an. Tetapi kejutan sebenarnya ada di bagian dalam. Mesin 1,5 liter tidak ada di depan atau di belakang. Ia berada di dalam kabin, duduk di antara pengemudi dan penumpang, di bawah penutup logam tipis seperti kertas aluminium. Di musim panas, itu mengubah kabin menjadi semacam oven bergerak. Pengemudi tidak hanya mengantarkan produk, tetapi juga perlahan-lahan memanggang dirinya sendiri saat bekerja. Pintu depannya adalah pintu geser eksternal, sempurna untuk jalan-jalan sempit, dan banyak pengemudi membiarkannya terbuka untuk ventilasi saat bergerak. Masalahnya adalah Anda duduk praktis di atas roda depan, yang memberikan visibilitas total, tetapi perlindungan nol. Dalam sebuah benturan, Anda adalah bumpernya. Transmisi 3 kecepatan terkenal karena membuat suara aneh jika tidak diperlakukan dengan hati-hati. Mengemudikan J-Type dengan baik hampir merupakan sebuah seni. Meskipun demikian, publik menyukainya. Ia menjadi simbol optimisme Inggris di tahun 50-an dengan siluet lembut dan sikap pekerja kerasnya. Sebuah oven beroda, ya, tetapi dengan hati yang besar. Nomor 5. DKW Schnellhaster, Jerman 1949. Ada kendaraan yang masuk dalam sejarah karena keindahannya, yang lain karena kekuatannya, yang lain karena kecepatannya, dan kemudian ada yang masuk dalam sejarah karena mendahului 30 tahun ke masa depan tanpa membuat suara. DKW Schnellhaster adalah salah satunya. Pada pandangan pertama, ia terlihat seperti meleleh ke tanah. Bagian depannya jatuh dalam satu garis lurus dari atap ke bemper, seolah-olah seseorang mencoba membuatnya aerodinamis sebelum itu menjadi mode. Tetapi kegilaan sejati Schnellhaster bukan pada penampilannya, melainkan pada cara pembuatannya. Pada akhir tahun 40-an, hampir semua truk dan van berpenggerak roda belakang. Itu berarti poros, terowongan tengah, dan lantai tinggi untuk kargo, penuh hambatan. DKW memutuskan untuk melanggar aturan, menempatkan mesin di depan, dan menggerakkan roda depan. Penggerak roda depan pada van kargo. Sesuatu yang hari ini sepenuhnya normal, tetapi pada 1949 itu hampir sesat, sebuah bid'ah mekanis. Berkat keputusan itu, area belakang menjadi benar-benar datar. Tidak ada terowongan, tidak ada tangga aneh, tidak ada ruang yang terbuang. Lantai kargo hanya berjarak 40 cm dari tanah, membuat proses menaikkan barang sangat mudah, hampir seperti permainan anak-anak. Tanpa ada yang menyadarinya, tanpa kampanye pemasaran atau pengumuman besar, DKW baru saja menulis manual desain van modern. Mesinnya kecil, 2 silinder dan 2 tak. Tidak senyap, terdengar seperti gerombolan logam yang marah. Dan meskipun namanya berarti pemuat cepat, ia tidak terlalu cepat. Tetapi ia mengimbanginya dengan keserbagunaan yang menakjubkan. Ada versi pick-up, panel, minibus, camping, ambulans, bahkan transportasi mewah. Itulah mengapa hari ini beberapa yang tersisa dicari oleh kolektor di separuh dunia. Banyak yang digunakan sampai rusak di Eropa dan hampir tidak ada yang menyeberang ke Amerika. Schnellhaster tidak mencoba menjadi spektakuler, ia mencoba menjadi logis. Dan tanpa sengaja, tanpa niat, ia menciptakan pola yang hari ini digunakan oleh hampir semua van modern. Sebuah revolusi senyap berbentuk permen yang meleleh. Nomor 4. MAZ-2000 Perestroika, Uni Soviet 1988. Tahun 1988, Uni Soviet berusaha menciptakan kembali dirinya, dan dalam semangat perubahan itu, pabrik Minsk memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah berani digambar oleh pabrikan barat manapun. Menciptakan truk yang tidak berbelok dengan roda, tetapi melipat seluruhnya menjadi 2. MAZ-2000 yang dijuluki Perestroika untuk menghormati reformasi Gorbachev adalah konsep yang begitu radikal, sehingga ketika diperkenalkan di Paris Motor Show, banyak yang percaya itu adalah model fiksi ilmiah. Tapi tidak, itu nyata, fungsional, dan sangat canggih.
Insinyur Soviet memisahkan kabin dari sasis, menciptakan sistem modular yang belum pernah terlihat sebelumnya. Semua yang penting, mesin, transmisi, dan kemudi, berada di modul traksi di bawah kabin. Kabin tidak miring seperti pada truk lain. Sebagai gantinya, seluruh bagian depan berputar terhadap trailer, sepenuhnya menghilangkan ruang mati antara pengemudi dan kargo. Hasilnya adalah siluet yang bersih, hampir seperti kereta peluru beroda. Dan itu bukan hanya estetika. Berkat desain itu, Perestroika mendapatkan hampir 350 kaki kubik ruang kargo ekstra dibandingkan truk normal pada masanya. Lantai kabin benar-benar rata, sesuatu yang hari ini kita anggap normal, tetapi di tahun 80-an itu adalah fiksi ilmiah murni. Bahkan trailer memiliki roda kemudi, yang memungkinkan monster hampir 20 meter ini berbelok seperti sedan keluarga. Di balik semua futurisme itu terdapat mesin diesel MAN. Karena bahkan Uni Soviet tidak dapat memproduksi mesin yang setara dengan keajaiban tersebut. Nama Perestroika bukan kebetulan, itu melambangkan rekonstruksi, memutuskan semua yang lama. Dan untuk sesaat, sepertinya mereka akan berhasil. Tetapi Uni Soviet runtuh, dana menghilang, dan proyek itu mati. Hari ini hanya beberapa prototipe yang bertahan di museum, mengingatkan kita bahwa ada waktu ketika truk Soviet mencoba melompat beberapa dekade ke masa depan, dan hampir berhasil. Nomor 3. Divco Milk Truck, Amerika Serikat, tahun 40-an sampai 70-an. Jika Anda tumbuh di Amerika Serikat antara tahun 40-an dan 70-an, suara susu di pintu rumah Anda setiap pagi berasal dari benda ini. Divco Milk Truck bukanlah keanehan eksperimental yang hanya dibuat 4 unit. Itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari jutaan orang selama beberapa dekade. Namun, itu adalah salah satu kendaraan paling aneh yang pernah beredar. Pada pandangan pertama terlihat ramah, hidung pendek, kaca depan terbelah, dan grill Art Deco yang hampir tersenyum. Tetapi kegilaan sebenarnya ada di dalamnya. Divco merancang truk-truk ini untuk rute dengan ratusan pemberhentian, di mana pengantar barang masuk dan keluar terus-menerus. Duduk setiap kali berarti membuang waktu, jadi merek tersebut melakukan sesuatu yang radikal, memasang kontrol ganda untuk mengemudi sambil berdiri. Lantainya sangat rendah, pengemudi bisa berdiri, memegang setir dengan satu tangan, berakselerasi dengan pegangan putar, dan mengerem tanpa duduk. Ini lebih mirip menerbangkan mesin industri daripada mengemudikan truk. Untuk perjalanan jauh memang ada kursi, tetapi dari lingkungan ke lingkungan, dari pemberhentian ke pemberhentian, pengantar barang praktis berjalan di samping truk. Sasisnya sangat kuat karena harus membawa ribuan botol kaca berisi susu dan balok es untuk menjaganya tetap dingin. Ia tidak mencari kecepatan, ia mencari ketahanan terhadap siksaan. Mesinnya umumnya Continental 4 atau 6 silinder, dikonfigurasi dengan rasio transmisi yang sangat pendek. Ia tidak melaju lebih dari 60 km per jam, tetapi ia dapat bekerja sepanjang hari, setiap hari, tanpa menyerah. Yang luar biasa adalah desainnya hampir tidak berubah selama beberapa dekade, karena berfungsi sempurna untuk misinya. Divco tidak cantik secara kebetulan, ia aneh karena kebutuhan, dan mungkin karena itu ia menjadi salah satu truk paling dikenal dalam sejarah Amerika. Sebuah monumen berjalan untuk efisiensi paling absurd. Nomor 2. Scamel Scarab, Inggris Raya, tahun 50-an sampai 60-an. Jika Anda pernah melihat serangga raksasa dengan roda, Anda mungkin sedang melihat Scamel Scarab. Traktor mekanis Inggris ini tampak seperti keluar dari film animasi stop motion. Kabin bundarnya, ekornya yang pendek, dan postur jongkoknya membuatnya terlihat seperti mainan. Tetapi itu adalah mesin kerja serius yang dirancang untuk menarik trailer di stasiun kereta api, dermaga, dan pabrik. Hal paling gila tentang Scarab dimulai dari luar. Ban cadangan dipasang di pintu pengemudi, seperti punuk yang menatap Anda setiap kali Anda naik. Tapi tontonan sebenarnya dimulai saat Anda memutar kemudi. Alih-alih memiliki sistem kemudi konvensional, seluruh rakitan kabin dan mesin miring ke samping untuk berbelok. Ya, Anda membacanya dengan benar. Untuk berbelok, seluruh kabin miring seperti kapal yang miring. Pengemudi duduk dan ketika dia berbelok ke kanan, semua di sekitarnya miring bersamanya. Itu adalah tarian mekanis, koreografi baja yang hari ini sama sekali tidak mungkin untuk disetujui. Tapi di tahun 50-an, di jalan-jalan industri Inggris yang sempit, itu bekerja dengan sangat baik.
Mesin diesel Perkins-nya kecil tapi tangguh, dan transmisinya memungkinkan manuver presisi milimeter untuk memasang trailer di ruang yang mustahil. Scarab selama beberapa dekade adalah raja logistik internal di pabrik-pabrik seperti Ford di Dagenham. Hari ini, beberapa yang bertahan dicari oleh kolektor di seluruh dunia, tidak hanya karena kelangkaannya, tetapi karena mengendarainya seperti mengemudikan kapal di darat. Pengalaman yang tidak bisa ditawarkan oleh kendaraan lain. Nomor 1. Morris FGE, Inggris Raya, tahun 60-an. Kami tiba di tahta kelangkaan, dan pemenangnya bukanlah truk Soviet yang terbelah dua, bukan pengantar barang yang mengemudi sambil berdiri, atau serangga mekanis yang miring saat berbelok. Itu adalah sesuatu yang jauh lebih halus, tetapi jauh lebih cerdas. Itu adalah Morris FGE. Pada pandangan pertama, itu tampak seperti truk yang dipotong buruk dengan pisau lipat. Kabinnya tidak persegi, sudut belakangnya miring pada sudut yang aneh, seolah-olah seseorang telah menggigit badan mobil dengan gigitan yang bersih. Itu sebabnya di Inggris mereka menjulukinya Three Penny Bit, mengacu pada koin lama 3 pence yang memiliki bentuk dodekagonal persis seperti itu. Tapi kemiringan itu bukan keanehan estetika atau kesalahan desain. Itu adalah kecerdasan murni yang diterapkan pada kelangsungan hidup perkotaan. Pada tahun 60, jalan-jalan Inggris sempit, penuh dengan lalu lintas dan memiliki trotoar pembunuh untuk truk. Morris memutuskan untuk merancang kendaraan dengan mengutamakan mata pengemudi. Pintu-pintu tidak dipasang di dinding lurus, tetapi di panel miring itu. Triknya sederhana tapi brilian. Ketika pengemudi membuka pintu, itu tidak mengganggu jalur di sebelahnya. Pintu tetap berada dalam lebar total truk, mencegah mobil yang melaju kencang membawanya pergi tiba-tiba. Ribuan potensi kecelakaan dihindari dengan kemiringan sederhana itu. Tetapi FGE memiliki sesuatu yang bahkan lebih tidak terlihat dan lebih brilian. Jendela trotoar. Kaca kecil ditempatkan di bawah, hampir setinggi kaki pengemudi, yang memungkinkan untuk melihat dengan tepat di mana trotoar berakhir dan jalan dimulai. Memarkir truk besar di jalan sempit menjadi sangat mudah. Anda bisa mendekati trotoar dengan presisi milimeter tanpa menebak, tanpa turun, tanpa menabrak apapun. Hari ini, itu dilakukan oleh kamera dan sensor. Pada 1960, itu dilakukan oleh sepotong kaca yang dipasang dengan baik. Morris tidak menemukan mesin revolusioner atau transmisi yang luar biasa. Dia menemukan sesuatu yang lebih berharga, cara melihat dunia dari kabin. Dia mengutamakan mata pengemudi, dan tanpa sengaja, tanpa niat, menciptakan truk kota paling cerdas di masanya. Itulah mengapa Morris FGE adalah raja absurditas. Karena itu menunjukkan bahwa kadang-kadang rekayasa terbaik bukanlah yang paling memperumit hal-hal, tetapi yang memungkinkan Anda melihat dengan jelas apa yang ada di depan Anda. Dari truk Soviet yang terbelah untuk berbelok, melalui pengantar barang yang mengemudi sambil berdiri, serangga mekanis yang miring di tikungan, hingga penyimpangan ini dengan jendela di kaki. Semua kendaraan ini memiliki kesamaan. Tidak ada yang mengikuti aturan. Mereka adalah eksperimen bergerak, ide gila yang berani diletakkan di atas roda oleh seseorang daripada dibiarkan di laci. Beberapa gagal, yang lain mengubah industri tanpa ada yang menyadarinya, dan beberapa hari ini tidak mungkin disetujui karena alasan keamanan. Tetapi sejarah otomotif tidak hanya maju dengan desain yang indah dan masuk akal.